Bab 377. Kenapa kamu menjadi begitu menyebalkan? Golden Ye bukan orang yang mudah diganggu. Tetapi pihak lain adalah bibinya yang lebih tua darinya. Dan penatua ini masih penatua yang berbeda. Golden Ye benar-benar sakit kepala. Tunggu saja di sini, toh, lagian aku lihat kamu tidak ada urusan lain. Temui dia nanti sore. Golden Ye sangat tidak senang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sejak kapan?" "Apa?" Anisong tercengang dengan kata-kata ini. "Apa maksudmu? Kamu menjadi sangat menjengkelkan." Golden Ye mengangkat kepalanya, tatapannya jatuh langsung ke wajah Anisong, matanya hitam putih, dan emosinya juga sangat jelas bahwa dia tidak menyukai aransemen Anisong. Anisong tertegun sejenak. Dia mungkin tidak menyangka Golden Ye mengatakan ini pada dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Setelah dia bereaksi, dia hanya bisa mencibir. "Sayapmu sudah kaku ya, berani bilang aku menjengkelkan. Sekarang setelah kamu dewasa, apakah bibi tidak bisa mengendalikanmu lagi?" Setelah itu, ekspresi wajah Anisong tidak bisa membedakan emosi tapi dia terlihat sangat tertekan. Suasana hati Golden Ye tiba-tiba menjadi suram. Faktanya, suasana hatinya dalam beberapa hari terakhir tidak lebih baik. Satu-satunya kerabat di sebelahnya adalah bibinya. Memikirkan hal ini, Golden Ye menutup matanya dalam-dalam, mengambil napas dalam-dalam, dan tidak menjawab. "Oke, tidak masalah menjengkelkan, pokoknya kamu harus pergi hari ini juga." Golden Ye tidak berbicara lagi, dan tidak melawannya lagi. Anisong tahu bahwa dia telah menyetujuinya, dan akhirnya menghela nafas lega. Bahkan jika Golden Ye merasa bahwa Anisong tidak rasional hari ini, biarkan dia memikirkannya. Tanda hubung. Jika ini dengan ini digabungkan, harus ditambahkan sup. Koki yang diundang oleh grup Han menulis satu set makanan bergizi selama seminggu, dan Gita membawanya ke Audrey Han. Setelah membacanya, Audrey Han mengangguk dan berpikir tidak masalah, jadi dia membuat sedikit modifikasi dan kemudian menyerahkannya kepada Gita. "Supnya berbeda setiap minggu, Audrey, menurutmu bagaimana harganya?" "Koki ini seharusnya lebih berpengalaman dari kita, biarkan dia yang mengurusnya." "Ya." Gita mengangguk, baru saja akan berbalik dan berjalan keluar. Audrey Han mengemasi informasi, dan berkata sebelum dia akan pergi, "Ngomong-ngomong, ketika kamu turun ke bawah, beritahu tim di lantai 3 dan biarkan mereka datang ke lantai 4 untuk rapat." Mendengar, Gita menangis dan menatapnya dengan bingung. "Rapat?" Audrey Han mengangkat alisnya. "Apakah ada masalah?" "Tidak." Gita mengecilkan lehernya dan kemudian keluar. Dia merasa aneh akan rapat tersebut. Ketika tidak ada perusahaan di masa lalu, dia dan Audrey Han sangat bebas. Sekarang setelah memiliki perusahaan, mereka harus mengurus orang lain dan harus mengadakan pertemuan, dan dia sangat sibuk akhir-akhir ini. "Lupakan saja, sudah seperti ini, ayo cepat dan bekerja keras." Ruang rapat. Beberapa yang datang sangat enggan ketika dipanggil, tetapi karena Audrey Han adalah bos, mereka datang. Tapi, hanya beberapa orang yang datang. Ketika Audrey Han masuk, dia melihat bahwa hanya ada beberapa orang di ruang konferensi. Dia menatapnya dan tidak banyak bicara. Dia melangkah ke kursi utama, Gita mengikuti di belakangnya, memegang banyak dokumen di tangannya. Gita melihat dan menemukan bahwa hanya Ronnie Lee, Christy, Jason Lin dan Stephanie Xiao yang ada di sini. 3 orang lagi tidak datang. 3 orang di ruang konferensi jelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Ronnie Lee tersenyum tipis, matanya menatap tubuh Audrey Han. Audrey Han hari ini sangat formal, dengan kemeja bergaris biru putih dan rok selutut. Dia memiliki rambut panjang dan menawan yang diikat di belakang kepalanya, terlihat bersih dan menyegarkan. Wanita ini memiliki penampilan dan sosok yang cantik, dan terlihat sangat profesional,
baik itu tanpa riasan atau dengan riasan, sebenarnya ada gaya yang unik. Dan Christy duduk di sana dengan damai dengan senyum di wajahnya. Jason Lin ada di sisi lain, bocah lelaki yang kesepian dan dingin itu duduk di sana. Kemeja kancing terbuka sedikit, membuatnya terlihat sulit diatur. Stephanie Xiao duduk di sampingnya seperti fansnya, menatapnya dengan penuh semangat. Dan anak laki-laki yang kesepian itu sepertinya tidak merasakan keberadaannya. Stephanie Xiao tahu bahwa Jason Lin tidak suka orang lain terlalu dekat dengannya, jadi dia hanya bisa duduk agak jauh, tetapi selama dia tidak mengusir dirinya sendiri, akan sangat senang jika Stephanie Xiao berada di dekatnya. Bisa duduk bersamanya. Mana yang lain? Bukankah sudah memberitahu kalian tentang pertemuan itu? Mengapa mereka tidak datang? Gita bertanya dengan keras. Ronnie Lee mengangkat alisnya tanpa menjawab. Tapi Christy menjelaskan dengan lembut, mereka mungkin masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Punya sesuatu untuk dilakukan. Ada urusan apa? Christy tersenyum sedikit, saya tidak tahu ini, kalau tidak Anda pergi dan melihat. Ketika Gita mendengarnya, dia benar-benar mengambil langkah maju dan ingin melihatnya lalu dihentikan Audrey Han setelah 2 langkah. Gita, duduk. Gita menoleh dan menatap Audrey Han dengan tidak percaya, tapi mereka tidak datang ke sini, aku akan mencari mereka untuk rapat. Tidak perlu. Ekspresi wajah Audrey Han sangat dingin, dan suaranya sangat tenang. Saya mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa pekerjaan yang dipaksa tidak bisa menghasilkan hasil yang baik. Karena mereka tidak ingin datang, maka mari kita mulai rapat. Setelah berbicara, Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, lalu melihat folder di tangan Gita, kamu kirim informasinya dulu. Meskipun Gita marah, dia masih mendengarkan kata-kata Audrey Han, dan dengan enggan mengirimkan informasi itu ke beberapa orang. Audrey Han menarik kursi dan duduk. Ruang rapat sudah siap sepenuhnya. Dia memasukkan USB flash drive yang telah dia siapkan sebelumnya ke dalam dispenser, dan kemudian berkata saat dia mengoperasikan, silakan luangkan waktu untuk membaca informasi di tangan. Christy tidak mengatakan sepatah kata pun, membalik informasi dengan tenang dan melihatnya. Ronnie Lee masih tampak ringan, sementara pemuda yang dingin dan kesepian itu membaca informasi seperti robot, tetapi Stephanie Xiao mendengus dan memandang informasi lalu mengatakan, Jason Lin, apa yang menarik dari data ini? Perusahaan baru saja mulai sekarang, dan tidak ada pelanggan yang memesan, jadi untuk apa mengadakan rapat? Jason Lin menutup telinga, dan melirik setiap baris data dengan tatapan dingin. Ronnie Lee tidak menyentuh informasi itu, dan Audrey Han tidak memperhatikan apakah dia melihatnya atau tidak. Bagaimanapun, dia terus berbicara. Ronnie Lee tiba-tiba menjadi sedikit penasaran dengan wanita ini. Dia terlihat seperti kesemek yang lembut, siapapun bisa mencubitnya. Tapi jika kamu ingin membuatnya kesal, kamu cukup menonjoknya seperti memukul kapas. Jika kamu ingin menyerangnya, kamu mungkin mendapatkan rebound. Sebaliknya, dia sendiri tidak terluka sama sekali. Mungkin karena matanya terlalu fokus, Audrey Han tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan mata dingin menghadapnya, ada masalah apa? Ketika Ronnie Lee ditanya ini, dia tidak bisa menahan bibirnya, tidak masalah. Saya hanya berpikir, apa gunanya rapat sekarang? Karena masih belum ada pelanggan yang datang. Bersambung.